adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan material organik berupa sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Terbentuknya gambut di wilayah tropika bermula dari adanya genangan di daerah rawa, danau, maupun cekungan yang didukung oleh curah hujan tinggi sehingga proses pencucian basa-basa dan pemasaman tanah berlangsung intensif, diikuti dengan penurunan aktivitas jasa drainik terombak bahan organik. Gambut memiliki karakteristik yang unik dan mempunyai manfaat yang beragam. Manfaat tersebut seperti pengatur tata air, pengendali banjir, habitat aneka ragam jenis makhluk hidup sebagai gudang penyimpanan karbon, serta pengendali kestabilan iklim global. Adapun sifat lahan gambut sangat berbeda dengan tanah mineral, berkaitan dengan sifat kimia, fisika, dan biologi. Ciri lahan gambut dapat berubah akibat adanya tindakan manusia seperti pembukaan lahan, pembakaran lahan, pembuatan saluran drainase, dan penambangan. Pernahkah kamu membayangkan bahwa sesuatu yang tampak seperti rawa biasa bisa menyimpan kekuatan sebesar penyelamat iklim dunia? Lahan gambut, ekosistem basah yang terbentuk dari tumpukan daun, kayu, dan akar selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun menyimpan karbon dalam jumlah yang mengejutkan. Meski hanya mencakup sekitar 3% dari seluruh daratan bumi, lahan gambut menyimpan hampir 30% dari seluruh karbon tanah dunia. Itu lebih banyak dari semua hutan tropis dunia yang digabungkan. Bayangkan, seperti bank karbon, setiap lapisan tanah menyimpan cadangan energi dari masa lalu. Dan ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Di Indonesia, Kongo, Rusia, Kanada, semua memiliki lahan gambut yang menyimpan harta ini. Saat lahan gambut dikeringkan, misalnya untuk perkebunan, tambak, atau infrastruktur, karbon yang selama ribuan tahun terkunci terlepas ke atmosfer hanya dalam hitungan minggu. Bahkan lebih parah lagi, jika terbakar, gambut bisa menyala di bawah tanah, sulit dipadamkan, dan melepaskan asap pekat serta gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Inilah mengapa menjaga lahan gambut berarti menjaga kestabilan iklim dunia. Karena ketika gambut rusak, bukan hanya lokal yang terdampak, dunia ikut terbakar. Jadi, mulai hari ini, ketika kamu melihat lahan gambut, jangan anggap itu hanya rawa tak berarti. Anggaplah itu sebagai paru-paru bumi yang menyimpan napas masa depan kita. Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 pulau, tapi ada satu hal lagi yang tak banyak orang tahu. Indonesia adalah pemilik lahan gambut tropis terluas di dunia, mencakup sekitar 21 juta hektar. Itu setara hampir 3 kali luas Pulau Jawa. Lahan ini membentang luas di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tak hanya menyimpan karbon, lahan gambut Indonesia adalah sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Sebagai lahan pertanian, sumber air bersih, perikanan, hingga bahan baku tradisional. Namun, ironisnya banyak dari lahan ini justru telah dikeringkan untuk membuka lahan sawit dan HTI. Kanal-kanal digali, air surut, dan tanah menjadi rapuh. Akibatnya, selain kehilangan karbon, kita juga kehilangan nilai ekonomi dan budaya yang jauh lebih besar. Bayangkan jika lahan ini dikelola dengan baik dan lestari. Ke Papua, tak hanya menyimpan karbon, lahan gambut Indonesia adalah sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Sebagai lahan pertanian, sumber air bersih, perikanan, hingga bahan baku tradisional. Namun, ironisnya banyak dari lahan ini justru telah dikeringkan untuk membuka lahan sawit dan HTI. Kanal-kanal digali, air surut, dan tanah menjadi rapuh. Akibatnya, selain kehilangan karbon, kita juga kehilangan nilai ekonomi dan budaya yang jauh lebih besar. Bayangkan jika lahan ini dikelola dengan baik dan lestari. Indonesia tak hanya menjadi produsen, tapi pemimpin dunia dalam mitigasi perubahan iklim. Gambut bisa menyerap air hingga 13 kali berat keringnya. Ia bekerja seperti spons raksasa di alam, menyimpan air ketika hujan deras dan melepasnya perlahan saat kemarau. Fungsi ini krusial terutama di wilayah tropis seperti Indonesia yang sering mengalami banjir dan kekeringan ekstrim. Ketika lahan gambut masih utuh, ia mampu meredam banjir, menyeimbangkan siklus hidrologi, dan bahkan menjaga ketersediaan air di musim kering. Namun, jika lahan ini dikeringkan, spons alami ini hilang kemampuannya. Akibatnya, saat musim hujan, air tak tertahan dan banjir datang. Saat musim kemarau, tanah retak dan api mudah menyala. Lahan gambut adalah pengatur air alami.
Menjaganya berarti menjaga kehidupan yang mengalir bersama air. Di atas lahan gambut hidup berbagai makhluk luar biasa, orangutan Kalimantan, harimau Sumatera, dan burung rangkong dengan paruh megah. Mereka bukan sekadar simbol hutan tropis, tapi makhluk hidup yang bertahan karena habitatnya. Lahan gambut menyediakan tempat bersarang, makanan, dan tempat perlindungan dari ancaman luar. Namun ketika lahan ini terbakar atau dikonversi, mereka tak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan harapan. Laporan WWF menyebutkan hampir 90% populasi orang hutan bisa hilang jika kerusakan lahan gambut terus berlanjut. Menjaga lahan gambut bukan cuma soal karbon atau air, tapi juga soal makhluk hidup yang tak bisa bicara yang bergantung pada kita untuk bertahan. Di tengah Pulau Kalimantan, tersembunyi sebuah keajaiban alam, lahan gambut tertua di dunia. Diperkirakan terbentuk lebih dari 47.800 tahun yang lalu. Lapisan tanah ini menyimpan sejarah panjang bumi, dan manusia belum lama mengetahuinya. Dengan kedalaman mencapai 18 meter, setiap meter menyimpan jejak waktu, perubahan iklim, dan kehidupan purba. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa bumi telah menciptakan sistem alaminya sendiri untuk menyimpan karbon dan menjaga keseimbangan. Tapi sistem itu rapuh dan jika tidak dijaga, hancur dalam waktu singkat. Menjaga lahan gambut purba ini bukan hanya menjaga hutan, tapi juga menghormati warisan alam selama puluhan. Lahan gambut yang kering berubah menjadi bahan bakar raksasa. Tak seperti tanah biasa, gambut bisa terbakar dari lapisan bawah tanah dan menyala selama berbulan-bulan. Tahun 2015, Indonesia mencatat sejarah kelam, lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Asapnya menyebar ke negara tetangga, menyebabkan gangguan pernapasan pada lebih dari 500.000 orang. Dampaknya tak hanya lokal, emisi yang dilepaskan melebihi total emisi tahunan negara-negara industri seperti Jepang. Penyebab utamanya, pengeringan untuk membuka lahan, kanal-kanal yang merusak keseimbangan air, dan kebakaran yang disengaja atau tak terkendali. Tanpa restorasi dan perlindungan, kita akan terus menghadapi siklus ini, bakar, asap, dan sesat. Di tengah krisis iklim, lahan gambut muncul sebagai pahlawan yang terlupakan. Ia menyimpan karbon, menjaga air, melindungi satwa, dan mendukung ekonomi masyarakat. Dengan satu ekosistem, begitu banyak fungsi dijalankan. Restorasi bukan hal mustahil, sudah banyak inisiatif dilakukan oleh pemerintah, LSM, komunitas adat, hingga anak muda. Mereka menutup kanal, menanam kembali vegetasi asli, dan mengembangkan pertanian ramah gambut. Setiap aksi kecil berdampak besar karena lahan gambut bukan sekadar ekosistem, tapi solusi nyata untuk perubahan iklim. Untuk kesimpulannya, yaitu lahan gambut adalah ekosistem unik yang terbentuk dari akumulasi bahan organik selama ribuan tahun. Meskipun hanya mencangkup sekitar 3% dari daratan bumi, lahan gambut menyimpan hampir 30% karbon tanah dunia, menjadikannya penyerap karbon alami yang sangat penting. Di Indonesia, lahan gambut tersebar luas di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dengan luas mencapai sekitar 21-22 juta hektar. Lahan ini berfungsi sebagai penyimpan air alami, membantu mencegah banjir dan kekeringan, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies langka seperti orangutan dan harimau Sumatera. Namun, lahan gambut menghadapi ancaman serius dari pengeringan dan kebakaran yang dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim.